Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay... Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar baik untuk semua. Saudara-saudaraku, Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan yang kamu bicarakan. Terjadi kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Kita segera mengajukan ini kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syarif itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Dan kita tidak ingin adanya campur tangan orang Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Kalau begitu, mari kita mengunjungi kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Bung Karno. Baik, silakan masuk. Kang Mas. Ada apa? Ada tamu dari golongan muda. Baik, saya akan segera ke sana. Silakan dulu. Ada maksud kedatangan apa saudara-saudara ke sini? Maksud kedatangan kami kemarin untuk memberitahukan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC dari London. Maka dari itu, kami para pemuda ingin Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan negara agar memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan secepat itu. Bukankah sudah ada badan yang berhak mengurus itu semua? Jika yang bermaksud itu PPKI, itu sama saja mengikut sertakan negara lain dalam kemerdekaan negara kita. Kami tidak setuju. Benar, apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan ini? Kita bisa merdeka tanpa campur tangan bangsa asing, Bung. Gorok leher saya. Kekuatan segelintir negeri ini tidak dapat menandingi kekuatan militer Jepang. Coba perlihatkan padaku, adakah bukti bahwa kekuatan militer kita bisa mengalahkan Jepang? Adakah bukti tindakan ini untuk menolong wanita dan anak kecil? Tapi Bung, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat ini, itulah yang dinantikan bangsa. Namun, jika pendapat Anda demikian, kami undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Apa ini? Golongan muda meminta untuk kemerdekaan dipercepat.
kita tidak boleh gegabah dalam mengambil langkah. Menurut saya, kita masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya secara matang. Setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah untuk mengantisipasi para sekutu yang hendak menguasai bangsa kita. Selain itu, mengenai masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Bagaimana pendapat Anda, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka belum matang. Kita harus melihat ke masa depan. Bagaimana agar rencana tersebut matang dan tidak berantakan. Kalau begitu, kami semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Beliau tidak menyetujui rencana kita harus mencari rencana lain. Benar, bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta? Tujuannya agar mereka terlepas dari pengaruh Jepang. Setuju, tetapi di mana lokasi yang tepat untuk mengasingkan mereka? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu tempat di Karawang, tempat pengusutan tentara peta yang keamanannya terjamin? Namun, siapa yang akan bertanggung jawab atas tindakan ini? Kalau demi kemerdekaan Indonesia, saya sebagai anggota peta rela mengambil konsekuensinya. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Kita tidak bisa bergantung pada PPKI. Kita bisa merdeka tanpa campur tangan Jepang. Apa daya kita berbuat egois? Lebih baik kita tunduk kepada Jepang. Bung Karno, Ada apa? ada gerakan besar dari kelompok pemuda yang akan menyerang dan melucuti Jepang. Saya minta agar Bung Karno segera keluar dari kota ini. Dikhawatirkan Jepang akan menuduh Bung Karno menggerakkan seluruh massa. Baik, saya setuju. Asalkan Fatmawati dan Hatta ikut serta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian semua membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan permasalahan ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggunya? PPKI itu buatan Jepang. Kita tidak ingin adanya campur tangan Jepang dalam kemerdekaan ini. Pendapat ini benar. Namun kita semua masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Saya mengerti perhitungan kalian berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalian semua baik-baik saja. Jadi, apa masalahnya? Kami sudah sepakat, kemerdekaan akan dilaksanakan besok tanpa campur tangan Jepang. Saudara Bung Soekarno, apakah Bung mempunyai hubungan terhadap Jepang? Saya akan melakukan apapun demi kemerdekaan Indonesia. Saya akan memutuskan hubungan dengan Jepang kalau tujuannya demikian. Oh ya, bagaimana kau membuktikannya? Apabila besok paling lambat pukul 12 siang belum ada proklamasi kemerdekaan, renggutlah nyawaku. Baiklah, kami mengizinkan kalian menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Karena kita membicarakan masalah proklamasi untuk kemerdekaan kita.
Jepang takkan mengizinkan kita, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Tidak, saya akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda, yang kemungkinan aman dari anggota darat Jepang. Bung, kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih buat telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Astaga, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Mas. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Bagaimana kalau buatlah bendera dengan sederhana? Yang penting kita ada niat. Baik, Mas. Akhirnya selesai. Kita namakan saja bendera Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia.